Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat pembelajar yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kali ini kita membahas apa yang sebelumnya teman-teman sahabat-sahabat semuanya telah menulisnya atau membuat peta konsepnya atau dalam bentuk tugas yang lainnya, yaitu tentang akhlak mahmudah. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan mazmumah. Mahmudah artinya baik, mazmumah artinya jelek. Inti dari ajaran Islam ini sebenarnya yaitu tentang perilaku itu sendiri, yaitu adalah kata Rasulullah, innama bu'istu liutami maharimal akhlak. Tidak lain aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk memperbaiki akhlak seseorang, tentunya adalah perilaku yang baik. Dan perilaku yang baik ini tentunya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri, yaitu sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rahman, hal jasa'u ihsani ilal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Maksudnya adalah tentunya ketika kita berbuat baik, itu pada dasarnya kebaikan itu akan kembali untuk kita sendiri. Di surah yang lain, misalnya di dalam surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwal mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang terjemahnya adalah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang lebih baik. Para mufasir mengatakan kehidupan yang lebih baik adalah, yang dimaksud adalah barang siapa yang suka berbuat baik, hidupnya itu menjadi tenang, tentram, bahagia. Tentunya bukan karena fasilitas hidup ya, ketenangan, ketentraman itu letaknya di dalam hati. Barang siapa melakukan kebaikan, maka hatinya itu timbul perasaan lapang, bahagia dan sebagainya. Akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kembali lagi, dan ya, di ayat yang lain pun diulang-ulang di Quran surah Al-Zalzalah pun demikian. Di akhir-akhir ayat itu, barang siapa yang berbuat sebesar biji zarah pun maka akan kembalikan dengan sekecil itu juga. Begitu buka keburukan akan kembali pada diri kita. Boleh jadi kita mengumpat pada suatu orang tersebut nggak ngumpat kepada diri kita, tapi pada suatu saat kita ketika jalan tiba-tiba diumpat oleh orang lain. Itu maksudnya kembalinya. Atau boleh jadi kita melakukan kejahatan senilai 50.000, ketika kita jalan ban kita meletus, kita tambal ban tersebut, ternyata habisnya 50.000. Cara Allah itu sangat-sangat unik untuk membalas apa yang kita lakukan. Oke, salah satu perbuatan baik itu adalah atau adil, yaitu adalah pengertiannya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Jadi adil yang dimaksud adalah tidak tentu harus sama antara satu dengan yang lain. Contoh singkatnya begini, teman-teman semuanya, sahabat semuanya sudah seusia anak SMA. Kalian punya adik kecil yang baru berumur TK. Yang satu, karena orang tua kalian berbuat adil saking sayangnya, maka tatkala pagi hari mau ke sekolah sama-sama dikasih sarapan nasi goreng. Karena rasa adil tersebut, maka dibuat satu piring sama, porsinya pun sama. Apa yang terjadi? Si kakak pasti akan berangkat sekolah, si adik tidak mungkin berangkat sekolah karena kekenyangan atau perutnya menjadi sakit karena makan satu piring. Atau si adik minta mau motor sama kakaknya, padahal adik usianya TK. Jangankan bisa naik,
kakinya aja nggak nyampe kan gitu. Jadi adil itu tidak harus sama. Oke, sesuai porsinya tentunya. Selanjutnya adalah pengertian adil menurut Jamil Salimba, yaitu al-istiqomah berarti tetap pada pendiriannya, tetap dalam pendirian dalam mengikuti jalan yang benar. Jalan yang benar tentunya adalah berdasarkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, karena benar bagi seorang pencuri adalah tatkala dia melakukan pencurian yang sangat amat banyak, maka itu dikatakan hebat dan benar, tentunya begitu kan. Dan kemampuan akal menundukkan hawa nafsu. Setiap diri kita mempunyai nafsu, ingin ini, ingin itu dan sebagainya, akan tetapi kita dapat memilah dan memilih mana yang harus dijalankan, mana yang tidak harus dijalankan. Kemudian berikutnya adalah sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 90, saya bacakan terjemahnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan diberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi setiap sesuatu itu seharusnya kita mengambil hikmahnya. Kenapa ini? Kenapa itu? Di dalam setiap jangka langkah kita tentu ada pembelajaran buat diri kita. Tatkala kita bisa mengambil pembelajarannya, maka kita menjadi orang-orang yang bisa mengerti. Dewasa itu, umur itu adalah kepastian, tapi kedewasaan belum tentu. Umurnya besar belum tentu dia dewasa. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk adil. Adil itu terdiri dari beberapa hal, yaitu adil terhadap Allah. Yang pertama tentunya memberikan hak-hak yang diberikan oleh Allah, yaitu adalah menjalankan ibadah-ibadah kita untuk Allah. Yang kemudian berikutnya adalah adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri adalah memberikan hak-hak kita. Maksudnya memberikan hak kita adalah gimana? Kalau kita sebagai pembelajar, hak diri kita adalah menginstal diri kita terhadap pembelajaran tersebut. Supaya apa? Supaya kita itu terisi. Supaya apa? Supaya kita mengerti tentang pelajaran yang harus kita install di dalam diri kita, sehingga kita mempunyai kecakapan terhadap hal tersebut. Oke, selanjutnya adil terhadap orang lain, yaitu memberikan hak orang lain. Misalnya teman kita minta apa yang sekiranya dia butuhkan dan sesuai kemampuan kita, ya kita lakukan itu. Yang berikutnya lagi adalah adil terhadap makhluk lain. Makhluk lain dalam pengertian adalah kalau kita punya rawatan, ya kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Dibutuhkan apa? Misalnya hobinya apa itu ngerawat kucing, ya kita berikan sesuai dengan yang dibutuhkan yang lain, kucing tersebut. Makhluk lain ini ada banyak ya. Kalau di dalam Islam itu benda mati pun dikatakan makhluk. Misalnya kalau kita belajar kan pakai meja tersebut bagi orang Islam, maka kalau kita adil terhadap makhluk lain tersebut, maka kita jangan dudukin, nanti jadinya reot dan sebagainya. Suatu saat kita akan dituntut di pengadilan nanti, yaitu yaumul akhir, bahwasanya kenapa kamu kentutin kursi ini, padahal bukan untuk didudukin, ini adalah untuk apa itu buku, untuk yang lain-lain, bukan untuk apa itu kita dudukin lah, ada tempat duduk kan. Adil itu memberikan sesuatu pada tempatnya. Jadi meja bukan tempatnya untuk duduk, ya kita jangan dudukin. Makanya di dalam Islam itu kalau sholat kita disuruh pindah-pindah tempat. Berarti apa? Yaitu punya maksud adalah tempat yang kita sujudin tersebut suatu saat akan menjadi saksi di yaumul akhir nanti ketika kita sedang dihisab. Begitu pula yang lainnya, makhluk lain. Ada banyak sekali makhluk yang lain. Kedudukan keutamaan adil, yaitu terciptanya rasa aman dan tentram. Kebanyakan aman dan tentram itu dikarenakan terpenuhinya dengan rasa keadilan tersebut. Kenapa tidak aman dan tidak tentram? Maka dapat dipastikan di situ tidak terciptanya suatu keadilan. Oke, berikutnya menjadi pribadi yang melaksanakan kewajiban, yaitu kalau kita sudah melaksanakan, maka pribadi kita adalah tentunya yang disayang oleh Allah, dan kita melaksanakan kewajiban tersebut. Otomatis rasa adil menciptakan kerukunan dan kedamaian.
Yang berikutnya adalah keadilan adalah dambaan setiap orang. Siapa sih yang tidak bukan pengen diadili ya, pengen disamaratakan dalam pengertian dalam porsinya masing-masing tadi ya. Porsinya, ingat porsinya masing-masing. Porsi kita apa ya dapatnya apa. Porsi kita anak SMA, kalau kita punya mbak atau kakak kuliahan ya jangan disamaratakan sangunya. Kakak saya dapat sangu 100.000 per hari, saya cuma 10.000. Ya memang kebutuhannya di situ beda. Jadi keadilan itu sesuai pada tempatnya. Tidak berbuat adil, maka kebalikannya yaitu dia berbuat dolim. Allah tidak menolak akan orang-orang yang berbuat adil. Wah, ini tentunya dambaan kita semuanya ya. Karena kita pengennya sesuatu itu dikabulkan oleh Allah. Namun sebenarnya sesuatu tersebut dikabulkan oleh Allah oleh waktu yang tidak kita sangka-sangka, dalam bentuk yang lainnya juga tentunya. Jadi ketika kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, terlebih doa kita akan makbul. Demikian teman-teman sahabat pembelajar semuanya, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan kita sehat selalu di tengah wabah COVID-19 ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhin protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.